Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta dan semudah saya sayangi. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca buku Tafsir Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka, yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat 186 sampai dengan ayat 187. Masih pada juz yang kedua pada surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuni wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afaankum. Fal'ana bashirunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Thumma atimmus siyama ilal lail. Wala tubashirunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Ayat 186. Dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau dari hal aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka sambut seruanku dan hendaklah mereka percaya kepadaku supaya mereka beroleh kecerdikan. 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur kepada istri kamu. Mereka adalah pakaian bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu telah berkhianat kepada diri kamu, maka telah diampuninya kamu dan dimaafkannya kamu. Maka sekarang singgunglah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah buat kamu, dan makanlah dan minumlah, sehingga berbeda bagi kamu tali putih dari tali hitam dari waktu fajar. Kemudian itu sempurnakanlah puasa sampai malam, dan janganlah kamu singgung mereka padahal kamu sedang i'tikaf di dalam masjid-masjid. Itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia. Demikianlah Allah telah menjelaskan perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka menjadi takwa. Pengaruh doa berdasar kepada ujung ayat di atas, maka jadikanlah bulan puasa itu sebuah bulan yang penuh dengan ibadat, membaca Al-Quran, sholat dan berdoa. Oleh karena doa adalah amat penting, menjadi otak dari ibadat. Berkenanlah Tuhan memberitahukan tentang doa dan bagaimana sambutannya. Jika hambanya berdoa menyeru namanya dan memohon sesuatu, maka bersabdalah Tuhan,
Dan apabila hamba-hambaku itu bertanya kepada engkau dari hal aku, maka sesungguhnya aku adalah dekat. Pangkal ayat 186. Oleh sebab Allah dekat dari kita hamba-hambanya ini, silakanlah memohon dengan ikhlas. Dia tidaklah jauh, dan lantaran dia tiada jauh dari sisimu, tidak usah kamu bersorak keras-keras memanggil namanya. Ya Allah, tolonglah aku, bantulah aku. Apa guna suara keras demikian? Padahal dia lebih dekat kepadamu daripada urat lehermu sendiri. Mengapa keras-keras padahal dia bukan PK? Yang kedua, lantaran dia dekat, tidaklah perlu memakai orang perantaraan atau wasilah. Terang-terang dia bersabda, Ud'uni astajib lakum. Serulah aku supaya aku perkenankan seruanmu itu. Al-Mu'min 60. Di dalam surah Al-Waqiah surat 56 tentang seorang yang telah menarik nafasnya penghabisan akan mati, bahwa di saat sakaratul maut itu pun Tuhan ada di sana. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami adalah lebih dekat kepadanya daripada kamu, akan tetapi kamu tidak melihat. Al-Waqiah 87. Dari hal dekatnya Tuhan kita tidak perlu kita memakai berbagai penaksiran, sebab zat yang maha kuasa itu meliputi seluruh alam, dan bagaimana keadaannya yang sebenarnya tidaklah kuat kita membicarakannya. Moga-moga latihan jiwa kita sendiri sebagaimana selalu dilakukan oleh ahli-ahli tasawuf akan dapat memberi kita pengetahuan yang lebih dalam dari hal dekatnya Tuhan kita kepada kita. Yang penting ialah memohon langsung kepadanya, jangan memakai perantaraan. Kalau dia sendiri telah menyatakan dia dekat, guna apa kita mencari perantaraan lagi? Orang yang menyembah berhala kita cela karena mereka memakai perantaraan berhala buat menyampaikan kepada Tuhan. Akan kita diamkan sajakah orang yang bila ditimpa kesusahan menyeru nama Said Abdul Qadir Jalani atau Syekh Samman? Pada lanjutan ayat, Tuhan Allah yang memesankan bahwa dia dekat dari hamba-hambanya itu bersabda lagi, Aku perkenankan permohonan orang yang memohon apabila dia memohon kepada aku. Apa kesan yang kita dapat dari bunyi lanjutan ayat ini? Tuhan telah menutup pintu yang lain. Tuhan menyuruh kita langsung kepadanya. Tuhan telah menjelaskan di sini, kepadaku saja supaya permohonanmu terkabul. Sedang dalam ayat tidak sedikit pun terbayang bahwa permohonan baru dikabulkan Tuhan kalau disampaikan dengan perantaraan Syekh Anu atau Syekh Fulan. Kemudian datang lagi lanjutan ayat yang membuatnya lebih jelas lagi. Maka hendaklah mereka sambut seruanku dan hendaklah mereka percaya kepadaku supaya mereka beroleh kecerdikan. Ujung ayat 186. Terang sekali ayat ini, tidak berbelit-belit. Pertama, Tuhan itu dekat. Kedua, segala permohonan dari hambanya yang memohon akan mendapat perhatian yang sepenuhnya darinya. Tidak ada satu permohonan pun yang bagai air jatuh ke pasir, hilang saja sia-sia karena tidak didengar atau tidak dipedulikan. Ketiga, supaya permohonan itu mendapat perhatian ilahi, hendaklah si hamba yang memohon itu menyambut pula terlebih dahulu bimbingan dan petunjuk yang diberikan Tuhan kepadanya. Keempat dan yang amat penting, yaitu hendaklah percaya benar-benar, beriman benar-benar kepada Tuhan. Kelima, dengan sebab menyambut seruan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan, si hamba akan diberi kecerdikan, si hamba akan diberi petunjuk jalan yang akan ditempuh hingga tidak tersesat dan tidak berputus asa. Kalau seandainya kata dekat kita perluas lagi, dapat kita pahamkan bahwa Tuhan dekat dan kita pun wajib mendekatkan diri kepadanya. Kalau seruannya tidak disambut dan kepercayaan kepadanya tidak penuh, betapapun kita mencarinya, dia akan tetap jauh. Bukan dia yang jauh, tetapi kita sendiri telah amat jauh. Jika boleh diambil misal yang mudah, dapatlah kita misalkan orang-orang miskin atau jembel yang karena tidak ada rumah, tidur atau duduk seharian di muka sebuah bank yang ada di sana tersimpan emas berjuta-juta harganya. Meskipun jarak si jembel yang uang itu hanya dinding saja, namun bagi dia uang itu sangat jauh. Atau seumpama dua orang bertetangga dekat, berdekat rumah telah bertahun-tahun, tetapi tidak kenal mengenal karena hidup nafsi-nafsi. Sebab itu mereka sangat berjauhan. Maka orang yang tidak menyambut seruan Tuhan dan yang tidak membina imannya kepada Tuhan, orang yang maksiat atau mempersekutukan yang lain dengan Tuhan, kian lama jauhlah dari Tuhan. Walaupun Tuhan itu tetap berada di dekatnya, lantaran itu susahlah permohonannya akan terkabul. Menyambut seruan Tuhan dan iman kepada Tuhan adalah jalan satu-satunya untuk mendekatkan diri kepadanya. Apabila sudah dekat, Tuhan pun berjanji akan memberikan petunjuk sehingga menjadi orang-orang yang cerdik, cendekia, arif, bijaksana. Dalam mengerjakan puasa dilatihlah dia dalam ibadat dan doa. Bertambah makrifat kepada Tuhan, bertambah pula lah tertanam rasa ikhlas dan tawakal. Ikhlas yaitu jujur dan tulus. Tawakal ialah menyerah dengan tidak separuh hati, dan kalau mendapat percobaan iman, dapatlah bertahan dengan sabar. Orang yang telah cerdik bukanlah mendiktekan Tuhan,
Ya Allah, beri saya itu. Ya Allah, hindarkan dari saya ini. Apa yang diminta kepada Tuhan yang menjadi ukuran dari kecerdikan yang meminta. Karena kalau hamba yang menentukan apa yang diminta, kalau tidak diberi apa yang dimintanya itu, dia pun kecewa. Inilah tanda orang yang tidak cerdik. Atau jangan menentukan sendiri masa bila akan diberi. Karena kalau terlambat diberi, timbul lagi omelan. Padahal lambat atau cepat hanyalah ukuran keinginan. Dalam meminta atau berdoa kepada Tuhan, mintalah modal yang besar dan kokoh, bukan benda, tetapi dapat menghasilkan benda. Doa-doa yang berasal dari Nabi adalah yang sebaik-baik doa. Kalau tidak pandai bahasa Arabnya, bolehlah dengan bahasa kita sendiri asal dengan ikhlas. Sekali-kali jangan meminta kepada yang lain. Adalah sangat kurang budi kalau kita meminta dengan memakai perantaraan, padahal dia telah membuka pintu. Seketika Nabi Ibrahim akan dimasukkan orang ke dalam api, datanglah malaikat Jibril lalu berkata, mintalah apa yang dapat saya tolongkan, akan saya tolong. Nabi Ibrahim menjawab dengan tegas, kalau kepada engkau tidak ada. Alangkah tegas jawaban itu. Cara Nabi Ayub berdoa pun patut ditiru. Ketika sudah demikian besar malapetaka yang menimpa dirinya, doanya hanya demikian. Inni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Sesungguhnya hamba telah disentuh kepayahan, sedang engkau adalah lebih pengasih dari sekalian yang pengasih. Al-Anbiya 83. Nabi Ibrahim juga seketika menuju Tuhan bahwa Tuhanlah yang memberinya makan dan memberinya minum. Selanjutnya tentang sakit lain susun katanya. Alladzi khalaqani fahuwa yahdini walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maridtu fahuwa yasfin. Dialah yang telah menjadikan aku, maka dia pula yang memberikan petunjuk, dan dia yang memberiku makan dan memberiku minum, dan apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan daku. Asy-Syu'ara 78-80. Nabi Ibrahim tidak mengatakan dia yang menyakitkan daku, dia pula yang menyembuhkan aku. Dia hanya mengatakan kalau aku sakit, dia yang menyembuhkan. Maka menyambut seruan Tuhan dan percaya penuh kepada Tuhan adalah latihan diri untuk merasai bahwa benar-benarlah Tuhan itu dekat dengan hamba-hambanya. Kesempatan melatih diri inilah yang diutamakan dalam mengerjakan puasa, sehingga derajat dan martabat kita dinaikkan Tuhan ke dekatnya. Untuk mengetahui latar belakang dari sebab turun ayat yang penting ini, baiklah kita ketahui riwayat-riwayat yang diterima berhubungan dengan dia. Menurut riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dan Abu Syaikh dan Ibnu Mardawai yang mereka terima dari riwayat As-Sar bin Hakim, yaitu seorang sahabat Ansar yang diterima pula dari ayahnya dan ayahnya menerima dari neneknya, bahwa seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat dari kita sehingga dapat kita seru dengan suara lembut, ataukah dia jauh sehingga kita seru dia dengan suara keras? Mendengar pertanyaan itu, Nabi pun terdiam. Lalu turunlah ayat ini yang menerangkan bahwa Tuhan itu amat dekat kepada kita. Dengan keterangan ayat ini terjawablah pertanyaan itu, dan terjawab pula pertanyaan dari kebanyakan manusia. Dan tersebut lagi dalam sebuah hadis yang dirawikan oleh Bukhari dari Abu Hurairah. Permohonan kamu akan dikabulkan oleh Tuhan selama kamu tidak mendesak-desak. Dia berkata, aku telah mendoa, tapi doaku tidak diperkenankan. Di dalam hadis yang lain pula yang dirawikan oleh Bukhari dan hadis Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, tidaklah mendoa Muslim dengan satu doa yang doa itu tidak dicampuri suatu maksud jahat atau dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan pastilah doa itu akan dikabulkan Tuhan dengan menempuh satu dari tiga cara. Tidaklah mendoa Muslim dengan satu doa yang doa itu tidak dicampuri suatu maksud jahat atau dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan pastilah doa itu akan dikabulkan Tuhan dengan menempuh satu dari tiga cara. Ada kalanya doa itu diperkenankan dengan cepat, ada kalanya disimpan dahulu untuk dipersediaannya di hari akhirat, dan ada kalanya dipalingkan daripadanya kejahatan yang seumpamanya. Di dalam satu hadis lagi ada tersebut bahwasanya lambat atau cepatnya akan terkabul satu doa dari seorang hamba adalah menjadi rahasia juga daripada kasih sayang Tuhan kepada hambanya. Di situ disebutkan bahwa kadang-kadang oleh karena kasih sayang Tuhan pada seorang hamba, lama permohonannya dikabulkan karena Tuhan amat kasih kepadanya. Tuhan hendak mendengar seruannya selalu, tetapi orang yang berdoa lalu segera permohonannya dikabulkan, dapatlah kita perhatikan orang yang lama dalam percobaan suatu sengsara. Dia selalu mendoa, dia selalu berharap, tetapi pengharapannya belum kunjung dikabulkan. Ada orang yang oleh karena suatu fitnah dan kezaliman bertahun-tahun lamanya ditahan, lama baru permohonannya terkabul. Tetapi di dalam masa yang lama itu dia sudah dapat membentuk diri, sehingga dia mempunyai kepribadian agama yang kuat dan kokoh.
Penahanannya bertahun-tahun itu membuatnya menjadi seorang muslim dan mukmin yang kuat, yang sebelum ditahan dia belum pernah merasainya. Dan ada pula orang yang sebelum datang matang imannya, dia pun keluar dari tahanan sampai di luar pun dia lupa kepada Tuhan. Cobalah kita perhatikan ayat yang sebuah ini terletak di tengah-tengah ketika membicarakan dari hal puasa dan hukum-hukumnya. Dilihat sepintas, lalu seakan-akan tidak ada hubungan ayat ini dengan yang sebelumnya atau yang sesudahnya. Padahal erat sekali hubungan itu. Sebab doa orang yang sedang puasa itu lebih dekat dikabulkan, sebagaimana yang dirawikan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya. Diterima daripada Abdullah bin Umar, beliau berkata, aku dengan Rasulullah SAW bersabda, bagi orang yang berpuasa itu seketika dia berbuka adalah doa yang mustajab. Dan terdapat pula sebuah hadis dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan An-Nasa'i dan Tirmizi dan Ibnu Majah, diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertiga yang doanya tidak akan ditolak: imam kepada pemerintah yang adil, orang yang puasa sampai dia berbuka, dan orang yang teraniaya. Akan diangkat doa itu oleh Allah ke atas awan di hari kiamat dan akan dibukakan baginya pintu langit. Lalu Allah bersabda, demi kemuliaanku, sesungguhnya akan aku tolong engkau walaupun sesudah sebentar waktu. Dari kedua hadis ini dan hadis lain yang sama maksudnya dapatlah dipahami bahwa ayat ini tidaklah terpisah dari ayat yang sebelum dan sesudahnya, bahkan menjadi intinya, yaitu bahwa latihan yang berasal dari orang yang puasa terhadap dirinya sendiri menyebabkan dia dekat kepada Tuhan, dan lantaran dekat itu doanya mudah dikabulkan. Tetapi ada suatu hal yang tidak boleh dilupakan dalam mengerjakan ibadat dan doa ataupun berpuasa itu. Di dalam surah Az-Zariyat, surat 51 ayat 56, Tuhan bersabda bahwa maksud Tuhan menjadikan jin dan manusia hanyalah semata-mata untuk beribadat kepadanya. Jadi adanya ibadat kepada Tuhan adalah tergantung kepada adanya manusia. Manusia dijadikan Tuhan dengan perantaraan bertemunya laki-laki dengan perempuan. Selama dunia terkembang, manusia pasti selalu ada di muka bumi. Sebab itu apabila orang sudah terlalu asik beribadat kepada Allah, sekali-kali jangan lupa bahwa dia pun punya kewajiban lain lagi, yaitu mengembangkan keturunan. Maka seketika syariat puasa sudah diturunkan Tuhan, banyak sahabat-sahabat Rasulullah yang memandang bahwa kalau sudah berpuasa, hendaklah pada malam harinya juga berpuasa dari mendekati istri. Bahkan ada juga yang mencoba wisal, terus menerus puasa dengan tidak berbuka dan tidak sahur. Seorang sahabat Rasulullah yang besar yaitu Umar bin Khattab yang berpikiran tajam itu merasa dalam hatinya bahwa tidak mungkin agama memberati sedemikian rupa, sehingga nafsu kelamin juga mesti dihentikan malam hari, meskipun sahabat-sahabat yang lain banyak yang benar-benar menjauhi istri pada malam hari puasa itu. Namun beliau sendiri merasa hal yang sedemikian rupa tidaklah kehendak agama Islam. Meskipun syariat puasa ini telah disyariatkan juga kepada umat-umat yang dahulu-dahulu, sehingga pendeta-pendeta Kristen ada yang menjauhi perkawinan sama sekali. Bila Umar bin Khattab merasa kehendak Islam tidak sampai demikian. Sebab itu kehendak Islam tidak sampai sedemikian. Sebab itu dia satu malam bila lakukan apa yang dilakukan suami terhadap istri, dan siangnya untuk menghilangkan keraguan beliau menemui Rasulullah dan menyatakan keadaan yang sebenarnya. Menurut riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, maka Umar pun datanglah meminta penjelasan kepada Rasulullah, maka turunlah ayat ini. Dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bercampur kepada istri kamu, pangkat ayat 187. Di dalam ayat dikatakan rafathu. Menurut bahasa rafathu ialah sendas gurau dan percakapan antara suami istri seketika mereka mulai seketiduran. Kita artikan saja dengan bercampur menurut jiwa yang terkandung dalam ayat, yaitu karena tidak pernah Quran memakai perkataan yang tepat terhadap urusan persetubuhan, melainkan dia selalu memakai kata-kata halus. Pakaian. Lalu lanjutan ayat. Mereka adalah pakaian yang baik bagi kamu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Kalimat-kalimat ini pun adalah kata-kata yang sangat halus dan mendidik sopan santun di antara manusia. Sebab apabila suami istri telah berjumpa secara suami istri, benar-benarlah mereka pakai memakai, bahkan menjadi satu tubuh, sehingga disebut juga setubuh dalam bahasa kita. Demikianlah Allah menyatakan bahwa pada malam hari hal itu adalah hal yang halal dan tidak menghalang puasa dan tidak menghalangi puasa. Kemudian disesali orang-orang yang selama ini sampai menjauh pula urusan persuami-istrian itu dengan sambungan sabdanya. Allah mengetahui bahwasanya kamu telah berkhianat kepada diri kamu, karena pada waktu yang halal kamu sendiri mengharamkan diri melakukan tugas sebagai manusia yang beristri. Ini namanya mengkhianati hukum. Padahal sambungan turunan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah juga adanya. Maka telah diampuninya kamu dan dimaafkannya kamu. Meskipun hal itu belumlah dosa besar, apatah lagi mereka meninggalkan persuami istrian itu adalah karena belum tahu. Tetapi di sisi Tuhan memakai kata di sini Tuhan memberi kata memberi ampun dan maaf. Tandanya kalau hal yang demikian mereka teruskan juga artinya merubah maksud puasa untuk takwa dengan cara yang lain yang bukan dari ajaran Islam. Lantaran itu Tuhan lanjutkan,
Maka sekarang singgunglah mereka dan carilah apa yang telah ditentukan Allah buat kamu. Di sini sekali lagi terdapat kata-kata halus yang dalam bahasa aslinya dikatakan basyiruhun, yang kita pilih arti ke bahasa Indonesia dengan singgunglah mereka, yaitu bersenda gurau menurut kebiasaan suami istri, bersinggung-singgungan, dan oleh sebuah hadis pernah juga disebut agak lebih jelas yaitu bermain-main, atau menurut bahasa negeri saya Minangkabau bergelut-gelut. Tula'ibuha wa tula'ibuk. Sebab mubasyarah, persinggungan tubuh adalah permulaan dari pertumbuhan. Demikianlah halusnya susun kata Al-Quran yang terpaksa juga kita tafsirkan untuk mengetahui betapa dalam kesopanan kata yang ada di dalamnya. Tentu saja karena yang dilarang pada siang hari itu bukanlah persetubuhan suami istri saja, tetapi juga makan dan minum. Maka dijelaskan lagi pada lanjutan ayat, dan makanlah dan minumlah sehingga berbeda bagi kamu tali putih dari tali hitam dan dari waktu fajar. Jadi kesimpulannya ialah bahwa sebelum berbeda tali putih yaitu bayangan fajar dengan tali hitam ialah gelap malam. Bolehlah kamu melakukan kebiasaan suami istri, dan bolehlah makan, bolehlah minum sesukamu. Tetapi apabila tali putih bayangan fajar merah di sebelah timur telah tampak, dan tali hitam yaitu gelap malam mulai hendak hilang, berhentilah dari segalanya itu tentang tali putih dan tali hitam ini. Ada pula satu riwayat jenaka yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahwasanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Adi bin Hatim, putra dari Hatim At-Tai yang terkenal, yang dahulunya memeluk agama Nasrani, kemudian datang menghadap Rasulullah dan langsung memeluk Islam. Dia adalah seorang muslim yang taat dan setia. Demikian setianya memegang bunyi ayat sehingga diletakkannya dua potong benang-benang di atas kasurnya, sepotong benang putih dan sepotong benang hitam. Sebelum matanya dapat membedakan warna putih dan warna hitam kedua potong benang itu, beliau masih makan sahur. Setelah jelas perbedaannya karena fajar telah menyingsing, beliau berhenti makan. Lalu dia datang kepada Rasulullah menerangkan perbuatannya itu. Berkatalah Rasulullah kembali sambil tersenyum, kasur tempat kamu meletakkan kedua benang itu amat luas, hai Adi. Sebab yang dimaksud dengan tali putih ialah merah fajar, tanda hari telah siang, dan tali hitam ialah gelap malam yang telah ditinggalkan. Kemudian itu sempurnakanlah puasa sampai malam, yaitu sampai matahari telah terbenam, dan dengan demikian datanglah waktu maghrib. Waktu itu segeralah bukakanlah puasamu, kemudian berkenaan dengan suami istri yang tadi dilanjutkan lagi peringatan. Dan janganlah kamu singgung mereka padahal kamu sedang iktikaf dalam masjid-masjid. Artinya, meskipun pada malam harinya kamu bebas melakukan persuamistrian dengan istri kamu, tetapi kalau kamu sedang melakukan ibadat iktikaf di masjid, janganlah istrimu disinggung yang akan membawa kepada setubuh, walaupun di dalam malam hari. Apatah lagi siang, sebab ibadah iktikaf itu duduk tafakur dalam salah satu masjid pun adalah menjadi sanian pula. Dianjurkan melakukannya entah buat sehari, 2 hari, seminggu, atau 2 minggu. Maka kalau niat telah kamu pasang buat iktikaf, janganlah dia gagal karena engkau telah bersenda gurau lagi dengan istrimu. Selanjutnya Tuhan bersabda, itulah batas-batas Allah, maka janganlah kamu dekati akan dia. Maka pada saat yang tertentu itu, yaitu siang hari seluruhnya, ditambah dengan malam harinya, kalau sedang iktikaf, Tuhan Allah menentukan batas. Jangan mendekat-dekat kepada batas itu. Sebab kalau sudah terlalu dekat, bahayanya besar kalau berdekat-dekat di saat yang terlarang itu. Dengan timbulnya syahwat akan mengancam bagi puasa yang sedang berlaku dan iktikaf yang tengah dilaksanakan. Apatah lagi bocornya puasa karena bersetubuh, berat juga dendanya, memerdekakan budak. Dan kalau tidak sanggup, wajib diganti memberi makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Dan kalau tidak sanggup, wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Dan menurut ijtihad seorang ulama besar, Abu Ali Al-Qali, ketika salah seorang khalifah Bani Umayyah meminta fatwanya apa kafarah denda yang akan dilakukan terhadap diri baginda, sebab baginda telah berdekat kepada istri lalu terlanjur sehingga bocor puasanya. Ulama itu telah berfatwa bahwa baginda wajib 2 bulan puasa 2 bulan berturut-turut. Demikian patuh khalifah terhadap hawa ulama sehingga baginda puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu seorang murid bertanya kepada ulama besar itu, apa sebab beliau berfatwa demikian? Padahal urutan sabda Nabi, puasa 2 bulan berturut-turut adalah yang ketiga. Sudah tidak sanggup memerdekakan budak atau memberi makan fakir miskin. Orang alim itu menjawab, kalau aku fatwakan memerdekakan seorang budak, maka 100 budak pun baginda sanggup memerdekakan. Kalau aku suruh ganti dengan beri makan 60 orang miskin, 6.000 orang miskin, baginda sanggup memberi makan. Nanti baginda terlanjur lagi. Tetapi dengan aku fatwakan puasa 2 bulan berturut-turut, maka baginda kelak dengan sendirinya akan jera mendekati batas-batas yang ditentukan Allah. Karena puasa 2 bulan berturut-turut adalah amat berat bagi orang sebagai baginda. Kemudian Tuhan Allah menutup sabdanya tentang urusan puasa demikian. Demikianlah Allah telah menjelaskan perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka jadi takwa. Ujung ayat 187. Demikianlah dengan 5 ayat, mulai dari ayat 183 sampai ayat 187. Telah dijelaskan Tuhan tentang perintah puasa kepada orang yang sakit atau musafir atau orang yang berat memikulnya.
sampai kepada batas-batas waktunya, bahkan sampai juga kepada urusan persuami istrian. Di ayat pertama 183 mula kata dibuka telah diterangkan maksudnya, yaitu melatih kesuburan rasa takwa pada diri orang yang beriman. Dan dari penutupan ayat 187 diterangkan sekali lagi maksud itu supaya orang jangan lupa supaya mendidik jadi orang yang takwa. Niscaya panjang lebar pula lah dalam kitab-kitab fikih buah pikiran ulama-ulama kita tentang bimbingan berpuasa ini. Kadang-kadang lantaran sangat dalam ijtihad beliau timbullah hal-hal yang rumit, sehingga ada yang mengatakan bercelak mata ketika puasa membatalkan puasa, ada juga yang mengatakan bahwa muntah pun membatalkan puasa, bahkan ada yang berpendapat bahwa luka pun membatalkan puasa. Maka sebelum kita menilai ijtihad beliau-beliau itu akan ikut atau tidak dapat diterima terlebih dahulu, hendaklah kita rasakan benar-benar bunyi dalam ayat ini, karena susunan ayat benar-benar menunjukkan cinta kasih Tuhan akan hambanya. Benar-benar menunjukkan bahwa Tuhan menjatuhkan suatu perintah bukanlah mempersukar, melainkan yang mudah dikerjakan. Yang pokok ialah memupuk iman dan takwa. Dan tidaklah bertemu Al-Quran pertengkaran perkara puasa dengan ru'yatul hilal atau dengan hisab, karena ru'yatul hilal pergi melihat terbitnya bulan baru memang pada ada dasarnya. Begitulah yang dianjurkan Rasulullah ketika beliau hidup, sebab pada waktu itu umat masih umi. Dan maka hisab pun ada dasarnya, yaitu bahwa Rasulullah tidak menghendaki supaya keumian tidak tahu tulis baca itu supaya dipertahankan terus menerus. Maksud ialah mengeluarkan manusia dari gelap kejahilan kepada terang benderang pengetahuan. Kemajuan ilmu tentang hisab, terutama di zaman sekarang, adalah sudah sama dimaklumi dan sudah kita turuti. Solat 5 waktu yang lebih berat hukumnya daripada puasa telah kita turuti menurut jam dan jam seluruh dunia internasional pun telah kita pakai. Tidak lagi menunggu subuh dengan pergi melihat fajar, menunggu zuhur dengan menentang matahari melihat apa sudah tergelincir dan bertengan, siang apa belum. Waktu asar tidak lagi kita mengukur bayang-bayang lebih panjang dari panjang diri. Waktu maghrib tidak lagi kita tilik apakah matahari sudah terbenam atau belum. Waktu isya tidak lagi kita menunggu habisnya syafaq yang merah di pinggir langit sebelah barat. Yang penting bagi kita bukanlah mempertahankan hisab dan ru'yah. Yang penting bagi kita bukanlah mempertahankan hisab dan ru'yah, tetapi yang menegakkan iman dan takwa. Dan pemerintah yang bijaksana dapatlah mempergunakan keduanya. Sebab hisab yang sejati tidaklah berselisih dengan ru'yah sejati. Sebab hisab yang sejati tidaklah berselisih dengan ru'yah sejati. Dan kalaupun pemerintah misalnya memutuskan memakai hisab, tidaklah juga salah. Sebab ilmu tentang hisab itu di zaman sekarang telah mempunyai alat-alat yang lengkap, menjadi sebagian dari ilmu alam atau ilmu falak yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu tidak ada salahnya jika suatu pemerintah Islam mengadakan panitia hisab yang menghisap perjalanan bulan itu, lalu mengeluarkan perintah memulai dan menutup puasa dengan berdasar kepada pendidikan ahli hisab itu. Karena maksud pemerintah melihat bulan bukanlah berarti soal lihatnya, melainkan soal guna menegaskan dan meyakinkan bahwa bulan telah wujud. Hisab yang teliti jauh lebih dapat dipertanggungjawabkan daripada semata-mata pergi melihat. Dalam Republik Indonesia di zaman Menteri Agama Ki Haji Fakih Usman telah beliau kerahkan setiap kantor-kantor agama di seluruh Indonesia benar-benar pergi melihat bulan ke tempat bulan dapat dilihat. Dan beliau beri kebebasan orang-orang yang percaya kepada hisab agar puasa pula menurut keyakinan hisabnya. Maka oleh karena melihat bulan itu telah dilakukan dengan teliti, selama Ki Haji Fakih Usman menjadi Menteri Agama dan digantikan oleh menteri-menteri lain yang memegang teguh peraturan yang telah beliau adakan, itu tidaklah pernah terjadi perselisihan di antara pemegang ru'yah dengan pemegang hisab. Sebab dahulu telah terjadi perselisihan hisab dan ru'yah, terutama di zaman penghulu-penghulu di tanah Jawa menguasai urusan masjid. Demikian pula ulama-ulama kerajaan di zaman ada sultan-sultan, ialah karena mereka tidak mengadakan panitia melihat bulan. Puasa saja menurut tradisi dan menghukum sesat dan kaum muda orang-orang yang berpegang hisab. Bahkan ada yang mengatakan bahwa tukang hisab sama dengan tukang tenung, ialah karena pengetahuannya mereka tentang itu tidak ada dan berpikir agama telah membeku. Tetapi ada pula seorang menteri agama yang mencap dan menuduh orang-orang yang berpuasa menurut hisab tidak menurut perintahnya berkenan dengan memulai dan menutup puasa, bahwa orang itu memecah persatuan nasional. Dengan kekuasaan dia hendak memaksakan fahamnya kepada orang banyak sehingga mendapat tantangan di mana-mana. Kesimpulannya, menurut penafsir ini ialah bahwa perintah Rasul menyuruh melihat bulan untuk memulai atau menyudahi puasa ialah supaya jelas benar bahwa Ramadan masuk atau telah habis. Maka Rasul tidaklah melarang orang-orang memakai alat yang lebih modern daripada hanya mata, yaitu alat perkakas hisab, untuk menyatakan jelas telah masuknya atau habisnya bulan Ramadan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.